Pelonggaran PPKM menjadi sentimen positif bagi industri pariwisata. Sejumlah tempat rekreasi pun kini sudah kembali diserbu oleh pengunjung, terutama di akhir pekan. Lantas sejauh mana pemulihan ekonomi terlihat di sektor pariwisata? Berikut kita simak informasinya untuk Anda. Relaksasi kebijakan PPKM yang diterapkan di berbagai wilayah di tanah air, tak terkecuali di Ibu Kota Jakarta, ini berdampak pada kenaikan mobilitas masyarakat, khususnya yang menuju ke lokasi-lokasi wisata favorit dan rekreasi utama di Ibu Kota Jakarta. Dan lantas seperti apa nih kondisinya saat ini? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, mobilitas penduduk secara nasional di bulan Oktober 2021 mengalami perubahan di mana masyarakat yang berada di rumah semakin menurun. Sementara itu, terjadi kenaikan mobilitas penduduk ke lokasi wisata atau rekreasi hingga taman dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengatakan terjadi kenaikan mobilitas penduduk ke lokasi rekreasi dan retail sebesar 4,4% dari kondisi normal. Sedangkan untuk lokasi taman terjadi peningkatan sebesar 2,3% dari kondisi normal. Nah, lantas seperti apakah kondisi mobilitas penduduk ke tempat wisata atau rekreasi di Ibu Kota Jakarta? Ditlantas Polda Metro Jaya ini mencatat adanya kenaikan volume kendaraan yang menuju ke lokasi-lokasi wisata favorit di Ibu Kota Jakarta ini sebesar 25%. Dengan tujuan utama seperti ke Taman Impian Jaya Ancol, Kebun Binatang Ragunan, hingga Taman Mini Indonesia Indah. Hal ini didorong oleh salah satunya dengan diperbolehkannya kembali anak dengan usia di bawah umur 12 tahun untuk berkunjung ke lokasi wisata di Ibu Kota Jakarta. Salah satu lokasi wisata favorit warga Ibu Kota, Taman Impian Jaya Ancol misalnya, dengan relaksasi kebijakan PPKM turut berdampak pada meningkatnya jumlah pengunjung hingga hampir 2 kali lipat. Hal ini salah satunya didorong dengan diperbolehkannya anak berumur 12 tahun untuk berkunjung ke lokasi wisata dan rekreasi di Ibu Kota Jakarta. Dari PPKM level 3 kedua, sangat signifikan. Itu di weekday kami rata-rata sekitar 2.000 sampai 3.000. Setelah turun levelnya ini kami bisa mencapai 5.000-an untuk weekday. Sedangkan untuk weekend yang biasanya di bawah 10.000, itu kami sekarang bisa antara 18 sampai 23.000. Berarti peningkatannya hampir 100% Ya. seperti itu, Pak. Kalau untuk kapasitas sendiri seperti apa, Pak, di sini? Kapasitas kami sampai saat ini kami dibatasi maksimal 25% dari kapasitas total, yaitu sejumlah 30.000. Karena memang kapasitas Ancol itu adalah 120.000 Ya. untuk seluruh unit. Untuk seluruh unit termasuk ya. pantai. Untuk menghindari kontak fisik, Taman Impian Jaya Ancol sejak pandemi berlangsung hingga saat ini tak melayani penjualan tiket secara langsung dan hanya bisa melakukan reservasi secara online. Selain itu, pengunjung pun wajib untuk masuk setelah melakukan pengecekan status vaksinasi melalui aplikasi Peduli Lindungi. Nah, lantas, apakah dengan kenaikan mobilitas penduduk saat ini patut untuk dikhawatirkan? Dan juga apakah kondisi ini dapat menyebabkan resiko baru penularan lonjakan kasus COVID-19 di kemudian hari? Mengingat kenaikan mobilitas penduduk saat ini bersamaan dengan munculnya varian baru COVID-19 yang memiliki karakteristik lebih menular. Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Iwan Aryawan, mengatakan, kenaikan mobilitas masyarakat di ibu kota sangat berkaitan dengan relaksasi kebijakan PPKM yang bahkan saat ini sudah masuk ke level 1.
Menurutnya, DKI Jakarta dinilai sudah layak untuk merelaksasi berbagai aturan aktivitas sebab telah memenuhi 6 indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Termasuk salah satunya adalah cakupan vaksinasi yang tinggi. Jadi yang harus dilakukan, pertama cakupan vaksinasi harus dikejar setinggi mungkin, terutama untuk kota atau kabupaten yang cakupannya masih rendah. Nah, kemudian kita kan sudah punya Peduli Lindungi ya untuk mencegah orang-orang yang beresiko menularkan masuk ke tempat umum. Tapi ini kan dengan konsisten. Kalau sudah ada tapi tidak dilakukan dengan konsisten, ya percuma gitu kan. Kan maksud saya seperti biasa kan, kadang-kadang kayak gini awalnya rajin gitu, petugas di depannya, satpamnya rajin, tapi lama-lama nggak dilihat lagi, ya percuma kalau gitu kita punya sistem. Itu harus dilakukan dengan konsisten. Kemudian protokol kesehatannya tetap harus dilakukan dengan konsisten, dan tes lacak dan isolasinya harus tetap dilakukan. Supaya kalau ada kasus baru, segera kita tahu, segera kita isolasi supaya nggak nyebar lagi gitu. Nah, kalau ini semua kita lakukan, kita bisa menghindar gelombang ketiga kok, tidak terjadi gelombang ketiga. Sementara itu, dikarenakan anak berumur di bawah 12 tahun belum mendapat suntikan vaksin, maka diharapkan para orang tua selalu mendampingi aktivitas anaknya jika tengah bepergian ataupun berkunjung ke lokasi wisata. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.